Baik hanya di medsos baru beberapa bulan, tapi kita tunggu 5 tahun ke depan apa yang dihasilkannya. Ya, kalau menurut saya barusan tambah sekitar 300 hanya dengan satu konten tentang KDM. Itulah ya jawaban saya kenapa saya suka membuat konten tentang KDM. Ya bosku, jumpa kembali di channel ini. KDM dengan ide dan beberapa aksinya yang sangat membantu masyarakat masih juga menjadi sasaran kritikan oleh orang-orang lain bosku. Entah pun itu tulus atau memang mau mendapatkan viewers atau hal-hal lainnya yang tentu mau menguntungkan pribadinya bosku. Kita juga nggak tahu ya. Dan di belakangan waktu ini katanya ada isu yang muncul kembali yang berkaitan dengan bapak botak, bapak ompong katanya bosku, yang seolah sangat pintar mengkritik KDM. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa maksud tujuan dari orang tersebut sehingga sepertinya anti terhadap segala kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi bosku. Daripada kita banyak cincong, dan kita langsung saja mau mereaksi videonya. Langsung saja kita reaksi videonya, jom kita reaksi videonya. Saudara-saudaraku di Jawa Timur dan provinsi lain, konten itu tidak mencerminkan hal yang sesungguhnya. Wow. Konten itu biayanya cuma beberapa ribu, bisa memberikan pencitraan yang begitu hebat seolah-olah ya, tapi kenyataannya rasakan ya, tanya warga Jawa Barat yang sesungguhnya. Hati-hati tertipu dengan konten, tertipu dengan medsos, hati-hati. Baik hanya di medsos baru beberapa bulan, tapi kita tunggu 5 tahun ke depan apa yang dihasilkannya. Ya, jangan merendahkan pemimpin Anda. Walaupun Bu Khofifah seperti itu, kita tunggu juga nanti. Ya, semuanya belum berakhir. Kita tunggu setahun 2 tahun. Ya, sekali lagi jangan tertipu oleh konten. Gubernur yang terlalu ambisi, pencitraan di mana-mana. Ya, biayanya tidak seberapa konten itu. Tapi kelanjutannya gimana kita belum tahu. Ya, saya mau menjawab tentang komen beberapa orang yang mengomentari postingan saya tentang KDM ya. Saya mau jawab. Pertanyaannya seputar kenapa sih orang ini, bapak botak ini selalu aja nyinggung atau posting tentang KDM gitu ya. Nomor satu, saya suka dan cinta sama KDM karena saya warga Jawa Barat. Itu nomor satu ya. Nomor dua, saya bukan mengkritik atau saya bukan melawan gitulah ya. Saya hanya memberi masukan ya, kritik tapi mungkin memang agak pedas gitu ya, supaya KDM tidak kebablasan. Saya suka ya, makanya saya memberi masukan. Saya tidak berontak atau apa ya. Nomor dua. Nomor tiga ya, saya ingin supaya di masa mendatang gitu, kebijakan-kebijakan KDM itu akan lebih hati-hati ya, sebisa mungkin melibatkan departemen lain lah ya, misalnya dinas pendidikan dan lain-lain ya. Anda sudah ngerti mungkin itu ya kenapa saya suka mengkritik pedas KDM. Alasan saya satu itu ya. Satu, saya cinta beliau. Nomor dua, saya menghormati. Nomor tiga, saya supaya beliau tidak kebablasan gitu dan berpikir lebih jernih lah ya, jangan emosional gitu, terutama menghadapi masyarakat. Nomor tiga, yang terakhir, kenapa ya saya selalu menyindir atau mengkritik KDM, karena untuk nilai pemasaran sangat bagus. Ketika saya membuat konten yang biasa-biasa saja, itu nggak ada viewernya, hampir tidak ada, paling sekitar 200, 400. Tetapi seperti tadi ya, baru 2 jam saya konten tentang KDM sudah 1600 orang yang view, dan like-nya sudah sekitar 300 atau 400 yang like.
Jadi untuk pemasaran saya, ya walaupun ya banyak sih yang bilang wah ini kalau di YouTube atau di apa bisa udah dapat duit. Sekali lagi saya belum tertarik untuk dapat duit dari medsos, Oke. dari konten. Saya belum tertarik ya. Ya memang saya bukan orang kaya, saya juga tidak berlimpah gitu enggak. Tapi untuk mencari duit dari medsos saya belum tertarik ya. Tapi saya seneng memang begini orangnya ya, mencari persahabatan. Follower saya barusan tambah sekitar 300 hanya dengan satu konten tentang KDM. Itulah ya jawaban saya kenapa saya suka membuat konten tentang KDM. Itu jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bang KDM ya, Anda itu gubernur konten ya, gubernur yang sibuk ngonten. Begitu kritik orang-orang yang kepanasan ya. Kepanasan bukan karena kebanyakan makan cabai ya, tetapi kebanyakan melihat hal-hal baik yang dilakukan oleh seorang KDM ya. Saya seringkali kaget ya, karena setahu saya yang kepanasan melihat orang-orang baik bekerja itu hanya iblis ya. Tetapi kalau ada orang-orang yang kepanasan melihat orang-orang baik bekerja, ya kayaknya mirip-mirip iblis dan kawan-kawan, kira-kira begitu. Dia memang berkonten ya, dan dia mengeksplor seluruh aktivitasnya sebagai gubernur. Dan ini baru dilakukan. Oh bukan, sudah dilakukan sejak lama sebelum menjadi gubernur. Satu hal yang kita harus garis bawahi adalah dia berkonten pada hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Langsung, Anda bisa perhatikan tuh. Nolong rakyat miskin, obati orang yang berobat, ya, orang susah diobatin, rakyat yang miskin dikasih uang, dikasih pertolongan, anak-anak yang tidak sekolah disekolahkan, anak-anak yang tidak punya orang tua dikumpulin, dijadikan orang tua asuhnya. Jadi, menyangkut ini adalah manfaat yang kita lihat. Ya. Dia bukan ngonten cari duit, tapi justru dia ngonten dapat duit, dibagikan kepada orang. Anda lihat, setiap dia ke lapangan mendapatkan sebuah persoalan, langsung dia mengambil solusi, mengambil sikap. Setidaknya, orang yang mendapati masalah itu, bertemu dengan dia lega karena ada sesuatu yang didapatkan. Solusi lah, jalan keluar lah, ketenangan lah. Itu yang membuat KDM luar biasa. Sebagai pemimpin manusia tidak sempurna. Jelas Ada ya. juga kekurangan, namanya juga manusia. Tetapi saya salut. Bahkan seorang Benny Wenda, ya, seorang ketua pergerakan Papua Merdeka, itu naruh respect kepada KDM. Bayangin aja, Benny Wenda. Dia mengatakan kalau Republik ini dipimpin oleh Deddy Mulyadi sebagai presiden, Papua nggak usah merdeka, kata dia. Bayangin aja, daripada punya pejabat yang banyak di Republik ini, ya, gubernur begitu banyak, bupati wali kota begitu banyak, ya, menteri begitu banyak, semua omong-omong. Anda mau nggak keluarin duit? Orang jangan boro-boro keluarin duit. Rakyat yang sakit mau operasi aja nggak punya duit, nggak punya jaminan. Anda diem di rumah, Anda nggak bergerak kok. Yang pejabat Republik ini tuh hatinya udah mati, ya, nggak ada kepedulian. Jadi ketika ada seorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, rakyat itu merasa, oh ini pemimpin yang kita cari. Iya. Karena selama ini yang dicari itu nggak ada. Ada beberapa orang yang bagus, dan ini memang harus kita dukung, ya, harus kita support, ya. Jangan kemudian orang-orang baik menjadi pemimpin kita cibiri, ya, kita tebarkan kedengkian, kita hasut orang untuk membenci mereka. Ini negara yang justru punya kelakuan yang aneh. Orang baik dihina, dicaci maki. Orang-orang pejabat-pejabat yang ngomong pamer kemauan, nggak kerja apa-apa, ditepuk tangani, disorakin seolah-olah ini orang hebat. Kacau semua. Dan demikianlah video reaksi kita hari ini, bosku. Begitu banyaknya pun kebaikan yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, ya, tetap saja ada celahnya, bosku. Yang namanya dia adalah manusia pasti, ya. Tetap saja ada hal-hal yang memang menjadi kelemahannya.
Tapi kritik boleh memang, jangan sampai kritik itu menjadi kritik yang tidak sehat. Ya artinya seperti yang sudah kita lihat ya. Bagaimana dia katakan sebelum membuat video tentang KDM, viewersnya itu sangat sedikit. Setelah membuatnya itu, viewersnya itu sangat banyak. Ya sesungguhnya ini motivasinya apa sih ya? Ini mau mendapatkan viewers atau memang memberikan sesuatu yang baik, kritikan yang baik terhadap KDM. Dan demikianlah video reaksi kita hari ini. Mengenai video reaksi kita hari ini, bagaimana nih menurut tanggapan para bos semua mengenai video reaksi kita hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan, tinggalkan pendapat para bos semua di kolom komentar di video ini. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.